Does the sun only shine for Earth? Aku dukung Rainer dengan gizi seimbang dan belajar progresif. Karena ku sadar akan keingintahuan yang besar dan potensi hebatnya sejak kecil. Bangganya lihat ia antusias belajar dalam meraih mimpi hebatnya. Someday I'm going to build solar-powered machine that's going to give free electricity to everyone. Aku sudah dukung potensi hebat anakku. Bagaimana dengan Mom? Buka. Hai, selamat pagi. Masuk yuk. Selamat datang di rumah keluarga Susotyo. Ada aku Enolerian. Silakan kita masuk ke dalam rumahku. Sini. Ayo Mams, Paps, mampir ya. Kita duduk-duduk. Oh, sebentar. Aku duduk dulu. Silahkan buat para Mams dan juga para Paps dipersilakan duduk juga. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Aduh, seneng banget deh. Aku deg-degan karena ada tamu sekarang di rumahku, yaitu Mams dan juga para Paps di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mams. Selamat pagi, Paps. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Terus gimana kabar si kecil di rumah? Mudah-mudahan si kecil juga dalam keadaan sehat juga ya. Hari ini aku Enolerian seneng banget. Sebenarnya ditemani sama Aga. Cuman Aganya masih malu, masih ngumpet. Biasa deh, belum panas kalau ada tamu baru datang ke rumah. Nah, aku sama Aga tuh seneng banget karena bisa ngobrol-ngobrol seru bareng Mams dan juga Pap, persembahan dari S26, yaitu dalam mendapatkan rahasia sukses si kecil di era teknologi. Jadi hari ini kita bakal seseruan, tapi sebelum kita mulai acaranya, jadi selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, Mam sama Pap bersama aku, dan juga nanti ditemani sama Aga. Nah, sebelum kita mulai, aku mau nyapa-nyapa dulu nih, para Mams dan juga para Pap yang sudah hadir. Boleh loh, akunya juga disapa, diinformasikan lokasinya ada di mana, namanya juga siapa. Ini yang udah, nah yang sudah masuk, aku baru lihat namanya ada Mams Tiara. Halo Mams Tiara, apa kabarnya? Aduh, terima kasih ya udah hadir di sini ya. Lalu juga ada Mams Pamela. Hai Mams, apa kabar? Gimana si kecil di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik juga ya. Lalu juga ada Mas Martha. Baru 3 dulu nih yang aku sebutin, gak apa-apa. Nanti kalau misalnya para Mams dan juga para Paps yang udah bergabung mau nyapa-nyapa juga boleh banget, aku tunggu. Kasih tahu juga lokasinya ada di mana, domisilinya ada di mana, biar nanti aku sapa-sapa lagi. Oke, hari ini tentunya aku seneng banget karena bersama S26 di Lazada ini kita bakal ngobrolin yang seru-seru. Tenang aja, hari ini benar-benar full cuman buat seru-seru aja. Lalu juga aku akan informasikan bahwa ada promo menarik nih, persembahan dari S26 yang Mams dan juga Paps harus tahu. Jadi aku informasiin dulu ya, promosinya adalah kalau misalnya Mams dan juga Paps membeli 3 kaleng besar ukuran 900 gram yaitu S26 Procal Gold atau 3 kaleng besar ukuran 900 gram untuk S26 Promise Gold, Mams akan langsung mendapatkan ini nih, 1 Space Science Kit. Wow, ini tuh keren banget yang Mams bisa dapatkan. Tapi kalau misalnya Mams membeli 3 kaleng besar ya ukuran 900 gram untuk S26 Procal Gold dan juga atau lebih tepatnya S26 Promise Gold ya ukuran 900 gram. Lalu setelah itu bukan cuma hanya bisa mendapatkan Space Science Kit, tapi Mams dan juga Pap bisa mendapatkan voucher nih. Voucher senilai Rp80.000 dan juga voucher senilai Rp30.000. Tapi dapatnya hanya saat event ini berlangsung. Live ini berlangsung selama 1 jam ke depan. Jadi gunakan vouchernya sekarang juga, belanja sekarang juga. Jadi nanti voucher ini hanya bisa digunakan saat belanja di official store-nya S26, tentunya di Lazada. Dan untuk pembelian S26 Procal Gold atau Promise Gold. Pokoknya cus, langsung e-chat sekarang juga ya Mams. Nanti gunakan vouchernya khusus untuk hari ini aja. Nah, oke, jadi di 1 jam ini Mam bersama aku Enolerian dan juga Pap bersama aku, kita akan ngobrolin tentang ya apalagi kalau bukan ngomongin tentang si kecil. Soalnya kalau ngomongin tentang si kecil ini kan gak ada habisnya ya Mam. Seperti anak aku Aga, sini dong adik Aga. Kan ini tante sama om di rumah pengen lihat adik Aga, sini dong nak.
Tunggu ya Moms ya Pops ya, anaknya masih belum panas. Biasanya suka kayak gitu, masih suka malu-malu, tapi tenang aja nanti kalau misalnya ada sesuatu yang akan aku kasih ke Adik Aga, biasanya sih Adik Aga akan senang banget dan akhirnya bergabung di sini sama kita nih Moms. Oke, jadi kalau ngomongin si kecil ya, itu kan emang gak ada habis-habisnya. Semua tingkah lakunya si kecil zaman sekarang itu kadang-kadang suka bikin kita malah sendiri tuh jadi terkagum-kagum, dan kadang-kadang Aga itu suka bertanya tentang sesuatu yang di luar di luar pengetahuan aku gitu. Tapi kan kita sebagai orang tua kan nggak boleh ya setiap anak bertanya kita jawabnya hanya nggak tahu dan nggak tahu saja. Nah pokoknya seru banget ya punya anak. Terus kalau ngomongin tentang Aga, kali ini Aga itu lagi suka banget sama namanya astronot. Dia itu tuh pengen bercita-cita jadi astronot. Mungkin kalau dipikir-pikir astronot itu keren kali ya. Dengan kostumnya, lalu seperti kayak memakai helm seperti bubble itu loh. Jadi kayak anak kecil kalau ngeliat astronot tuh kayak wah, pengen banget cita-citanya menjadi astronot. Kalau ngomongin astronot juga pasti nggak jauh-jauh dari ngomongin tentang tata surya. Betul kan? Tapi kalau ngomongin anak moms dan anak pop sekarang lagi suka apa? Kasih tahu juga ya. Kasih tahu di kolom komentar. Kira-kira anaknya sekarang lagi hobi apa, lagi senang apa? Kasih tahu ke aku, oke, moms? Nah, kalau ngomongin tentang si kecil, si Aga itu suka banget tentang luar angkasa. Pas banget nih, moms. Kalau ngomongin tentang luar angkasa kan aku baru belanja 3 kaleng besar S26 Pro Gold di Lazada. Terus kan aku ngedapetin ini yang tadi aku sampaikan. Ada Space Science Kit yang ini bisa didapatin juga sama moms dan juga sama pap di rumah. Kelihatan dong? Kelihatan ya. Gimana kalau misalnya kita unboxing sekarang untuk tahu sekeren apa sih sebenarnya yang ada di dalam Space Science Kit ini. Soalnya lumayan ukurannya besar banget ya. Tada, gede ya kan? Kita buka. Ntar ya, aku mau tanya anak aku. Kira-kira dia mau ikutan unboxing nggak? Adik Aga, bantuin Bunda dong. Bunda mau unboxing. Tante sama Om di rumah mau lihat ini isinya ada apa. Katanya ada astronotnya juga loh. Dong, sini dong Adik Aga. Dan temenin Bunda. Adik Aganya masih malu-malu. It's okay ya, sekarang kita buka aja. Siapa tahu habis ini Aganya kalau misalnya lihat Bundanya ngebuka unboxing unboxing Space Science Kit ini, dia jadi tertarik untuk ikutan. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Ini masih disegel ya, Mom and Pap. Jadi ini ukurannya lumayan memang besar banget. Jadi sekarang aku akan buka, akan aku iniin dulu segelnya. Sekali lagi aku ingetin buat Mam sama Pap, kalau mau ngedapetin Space Science Kit ini jangan lupa untuk belanja 3 kaleng besar ukuran 900 gram untuk S26 Pro Gold atau S26 Pro Miss Gold, langsung mendapatkan ini Space Science Kit dari S26. So kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Ada apakah ini? Oh, kita lihat dulu isinya. Oh, ternyata ini ada banyak banget kegiatan-kegiatan yang ada di dalam box ini. Kegiatannya apa aja ya? Yuk kita lihat satu persatu ya. Pokoknya ini nanti ada bolanya. Oh, ini mungkin ini jadi matahari sepertinya ya, Moms. Lalu ini juga ada maps, tapi ada yang keren banget nih. Wah, ada apa nih? Ada buku. Buku ini adalah augmented reality, berarti ini buku yang 4D gitu ya. Coba kita lihat dulu, kita buka dulu. Adik Aga nggak mau lihat nih, bantuin Bunda dong. Sini nak. Coba aku buka plastiknya dulu ya Mama ya. Jadi semua isinya itu sudah masih di dalam plastik, jadi tenang aja. Oke, terus kita buka dulu. Iya. Nah, aku buka dulu ya isinya Mams ya. Jadi ini adalah tentang ringkasan perjalanan luar angkasa. Jadi kita akan lihat di dalamnya ada astronot robot. Wow, keren. Lalu sebelum kita buka, coba aku mau lihat dulu. Oke, sebenarnya ini cara menggunakan buku ini. Jadi kalau misalnya cara menggunakan buku ini, kita juga bisa menggunakannya lewat aplikasi. Karena ini adalah e-artbook, berarti tandanya kalau misalnya kita melihat buku ini lewat aplikasi, apa yang ada di dalam buku ini bisa tampil secara 4D. Jadi seolah tuh kayak benar-benar nyata dan bisa kita lihat sesungguhnya. Ini menarik banget buat si kecil nih, Mams. Oke, kita lihat. Oke, berarti kalau gitu sekarang aku download dulu aplikasinya. Jadi kita download dulu aplikasinya. Devar. Oke, Devar ini bisa Mams dan Pap download di Google Play Store dan juga iOS ya. Bisa pakai iPhone, mau Android juga bisa. Terus aku akan ada QR code yang bisa kita
Download. Oke, sebentar. Aku screen dulu QR code-nya. Wow, ini dia. Lalu begitu sudah di aplikasinya keluar, nanti langsung ada nih Space Science Kit 4D in Augmented. Oke. Are you ready? Kita lihat ya, ada tulisan watch-nya. Oke, sebentar aku akan lihat mana ya kira-kira. Memuat dulu. Wow, jadi di dalamnya ini ada astronomi dari masa ke masa, tokoh-tokoh astronot. Wow, waduh, keren banget. Wow, keren. Pengen lihat gak, Mams? Pengen lihat kan? Coba aku lihat dulu. Sekarang aku akan cari. Biasanya yang paling menarik ini adalah tentang planet Mars. Oke, akan aku lihatkan kepada Mams semua hasil dari video di aplikasi melalui aplikasi Devar. Planet Mars yang sudah keluar. Wow, Adiaga sini. Adiaga. Keren banget. Wow, harusnya dilihat tuh. Bisa kelihatan gak sih? Di sini ya. Coba kita mau lihat. Mungkin lihatnya di kayak gini ya. Sebentar. Aku akan perlihatkan ke para moms. Tuh. Kelihatan nggak? Mungkin aku boleh dibantu? Nih, agak kesini dikit. Iya. Kelihatan nggak? Tuh. Oke. Jadi kita akan lihat videonya. Tuh, coba kita lihat. Jadi tadi ini adalah planet Mars ya, Mam? Itu adalah lokasi planet Mars tadi di sistem tata suryanya. Mars ini punya 2 bulan, salah satunya ada Deimos. Nah, Mams bisa mendapatkan informasi lain juga nih tentang planet Mars. Lihat. Kita juga bisa lihat. Mars. Wow. Kita berada sejauh 228 juta kilometer dari matahari. Keren banget tuh. Kita lihat ini adalah lapisan susunan dari planet Mars. Wow. Tuh seru ya. Ada AR Games-nya. Wow. Ada AR Games-nya tuh ya kan? Keren banget. Look, Mam. Wow, bagus banget tuh, bagus kan? Adik Aga mau lihat nggak? Mau lihat ada gamesnya? Aku mau kasih lihat Adik Aga karena aku pengen ajak Adik Aga untuk foto bersama aku menggunakan ini aplikasi Devar di ini. Sini nak, wow lihat ada apa namanya? Ada astronotnya, ada Deimos nak. Sini sayang yuk kita lihat yuk. Kita lihat Adik Aganya. Kalau nggak Adik Aga yang pegang ini, Adik Aga pegang, iPad-nya pegang. Tab-nya pegang. Boleh kok, boleh ya Om, boleh ya. Adik Aga mau lihat dulu nih Mams, supaya Adik Aga tahu bahwa sebenarnya ini kan buat si kecil ya Mams. Jadi biar dia tahu seperti apa sih serunya. Sini Adik Aga, look. Wow, sini sayang. Wah, bagus. Look, Adik Aga pegang, boleh kok. Adik Aga yang pegang ya. Nih, Adik Aga yang pegang. Adik Aganya masih malu nih Mams. Pokoknya keren banget, tunggu ya Mams ya. Ini pokoknya cocok banget buat si kecil. Apalagi di era perkembangan seperti teknologi seperti sekarang. Tapi kalau ngomongin teknologi zaman sekarang dan mainan-mainan zaman sekarang itu kan beda banget sama seperti zaman kita dulu ya kan. Kalau zaman sekarang tuh semuanya serba canggih. Adik Aga beneran nih nggak mau lihat nih. Adik Aga, bentar ya Mams ya, mohon maaf banget ini Adik Aganya lagi malu-malu. Gimana kalau misalnya aku jelasin dulu produknya, nanti setelah itu biar Adik Aga yang mainin. Siapa tahu setelah ini Adik Aga mau bergabung sama kita. Tunggu ya. Jadi nanti ini aku kasih lihat nih Mams ya, buat di dalamnya. Adik Aga nggak mau mainin. Jadi di dalam Space Science Kit-nya ini ada yang namanya stiker-stiker yang bisa ditempel Mams. Tuh, sini Adik Aga. Adik Aga yang mau tempelin boleh nggak? Tolong bantuin Bunda nak. Adik Aganya masih malu-malu. Lalu ini juga ada tata surya, ada apa namanya solar system maps-nya. Tuh nanti ini bisa ditempel-tempelin, lalu bisa dijadiin gambar-gambar yang ada ditempel-tempel di dalam kamar. Adik Aga, sini sayang, ambil. Adik Aganya nggak lo mau. Tapi kalau ngomongin tentang Space Science Kit ini, mainan zaman sekarang itu canggih banget ya Mams ya. Beda banget seperti zaman kita dulu. Kalau sekarang tuh lebih maju teknologinya gitu, lebih canggih juga teknologinya. Karena memang seperti ya kita tahu sendiri gitu, anak zaman sekarang ini adalah anak generasi alpha, di mana mereka terlahir
dengan keadaan teknologinya udah canggih. Beda dong tentunya dengan teknologi zaman sekarang, iya kan? Beda tentunya dengan zamannya kita dulu gitu yang belum ada teknologi sama sekali. Nah, tunggu, aku pengen ngajakin Aga buat foto nih. Cuman Aganya masih males-males. Gimana kalau kita lanjutin aja ya? Nanti fotonya pas terakhir aja sama adik Aga. Oke. Nah, kalau tadi aku sempat menyampaikan kepada para moms dan juga para pap bahwa si kecil yang lahir seperti adik Aga ini bisa dibilang mereka ini masuk di generasi alfa. Jadi generasi alfa itu adalah anak-anak yang terlahir dengan teknologi yang udah cukup canggih banget nih Mams, udah terlalu maju banget gitu loh. Terus kira-kira kalau misalnya aku tanya sama Mams dan juga para paps di rumah, anak-anak dengan generasi alfa ini kira-kira cocok nggak ya kalau belajarnya dengan metode belajar saat kita kecil dulu, atau bisa dibilang metode belajar yang tradisional? Kayaknya nggak cukup cocok ya. Jadi kalau misalnya anak-anak generasi alfa itu dengan teknologi yang cukup canggih seperti sekarang, metode yang sangat cocok itu adalah metode belajar progresif atau progressive learning. Aku akan kasih tahu bahwa di progressive learning ini akan ada 4 pilar yang bisa menjadi pondasi di progressive learning. Yang pertama adalah ada child center learning, lalu juga ada personalized learning, ada experiential learning, dan juga kolaboratif dan juga cooperative learning. Tenang banget pokoknya buat para moms, ini tidak membingungkan kok. Karena sebenarnya kita ini sebagai orang tua ya, untuk mendukung si kecil kita hanya membutuhkan tools aja nih. Media-media seperti yang sekarang yang aku punya ini dari S26 Prokal Gold, yaitu Space Science Kit ini tuh bisa cocok banget buat dijadikan media belajar progresif untuk generasi alfa seperti anak aku Aga. Nah, tenang aja, hari ini aku nggak akan ngomongin tentang progressive learning kok, karena aku bukan ahlinya, tapi aku sudah menerapkan progressive learning di rumah bersama Aga. Cuman Aganya masih malu-malu nih, aku gemes banget. Sini dong ada Aga sama Bunda. Soalnya Bunda mau kasih contoh nih nak, biar Mam sama Paps di rumah tahu sehebat apa sih mainan ini. Sini dong. Nggak mau ya, masih nggak mau ya? Oke, it's okay ya. Nah, jadi di pagi hari ini aku juga akan mengundang, beliau ini adalah salah satu ahlinya, lebih tepatnya psikolog anak juga, yang paham banget tentang apa itu sih yang namanya progressive learning. Mungkin yang di rumah para moms dan juga para pap juga masih pada bingung kan, sebenarnya progressive learning itu kenapa sih, apa sih, dan kenapa sih progressive learning itu cocok banget sama anak-anak di generasi alpha seperti anak-anak kita sekarang nih moms. Untuk itu, aku langsung mau ngundang aja. Beliau ini adalah psikolog anak dan juga sekaligus program koordinator dari Baby Bright. Kalau gitu aku langsung undang aja Mbak Adisti. Selamat pagi Mbak Adisti. Selamat pagi Mbak Eno. Wah. Apa kabar Mbak Adisti? Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Iya, sama-sama. Puji Tuhan sehat. Mbak Eno juga kan sehat-sehat aja kan sama Aga? Alhamdulillah aku sama Aga sehat-sehat aja. Aduh Mbak Adisti, mohon maaf banget ya, dan juga para moms di rumah, Aganya masih belum panas nih. Jadi kayaknya belum mau untuk gabung sama kita di sini. Gak apa-apa ya Mbak Adisti ya. Kita kasih waktu aja dulu, kita ngobrol aja dulu nanti biar Aganya lagi asik main gitu. Ntar tahu-tahu dia mau ikut nongol deh. Betul sekali. Nah Mbak Disti, tadi tuh aku udah sedikit kasih teaser kepada para paps dan juga para moms di rumah, ini tentang progressive learning. Anak zaman sekarang ini kan lahirnya sebagai generasi alpha, di mana teknologi itu udah makin canggih kan. Tapi kayaknya moms sama paps di rumah tuh masih bingung, progressive learning itu apa sih? Terus kira-kira kenapa progressive learning itu cocok banget sama anak-anak generasi alpha? Mungkin Mbak Disti yang lebih ahli bisa langsung menjelaskan buat para moms dan pap di rumah. Iya, kayak tadi juga udah dijelasin sama Mbak Eno gitu ya, kalau S26 ini kita menggunakan metode progressive learning gitu ya. Jadi untuk progressive learning ini sendiri gitu, kayak tadi udah dijelasin sama Mbak Eno juga, ada 4 pilar penting gitu ya. Untuk mudahnya kita mengingat 4 pilar ini sebenarnya adalah aspek yang berperan atau membantu kita untuk mengingat gimana sih caranya kita ini menerapkan metode progressive learning ini ke anak. Untuk poin yang pertama gitu ya, kita child centered. Nah, child centered ini sendiri apa? Kalau kita misalkan ngeliat tuh ya, kayak tadi cerita juga dari Mbak Eno gitu, mungkin tuh generasi kita yang dulu
kita tuh dulu kalau belajar, kalau beraktivitas gitu ya, pasti semuanya tuh diarahin sama orang dewasa gitu, entah itu guru, entah itu orang tua kita gitu ya. Sedangkan untuk anak-anak generasi alfa ini, kita udah nggak bisa kayak gitu lagi, karena mereka tuh kemampuan berpikirnya tuh jauh lebih kritis gitu ya. Mereka juga rasa keingintahuannya tuh lebih gede gitu daripada kita dulu, sehingga cara yang paling tepat adalah child gitu ya. Salah satunya kita mesti ingat bahwa proses pembelajaran itu pusatnya pada anak, bukan pada kita sebagai orang dewasa. Memang kita sebagai orang dewasa, moms, paps gitu ya, guru juga itu memang tetap harus bertanggung jawab untuk mendampingi. Jadi nggak dibiarin main sendiri. Tapi anak yang arahkan gitu ya, sesukanya dia mau mengeksplorasi diri seperti apa, dia mau mengeksplorasi dulu, di mainan apa dulu, dia mau belajar apa dulu dari anak. Jadi kita memberikan mereka keleluasaan untuk mengekspresikan dirinya, gitu ya. Kemudian personalized learning, gitu ya. Untuk personalized learning itu artinya bahwa seluruh materi pembelajaran atau untuk anak itu sesuai dengan karakteristik perkembangan. Ya, kalau kita ya Mbak Eno kan kita kalau belajar belum tentu juga itu sesuai dengan kemampuan kita gitu ya, sehingga efeknya apa? Kadang kita mungkin juga punya pengalaman nggak enak gitu ya, jadinya dengan proses belajar gitu. Sedangkan untuk anak-anak generasi alfa ini kita mesti bisa merancang pembelajaran, media, objek, permainan dan lain sebagainya itu sesuai dengan kapasitas perkembangan mereka, supaya dengan tingkat kematangan dan kemampuan anak juga. Tujuannya apa? Nah, supaya anak itu juga termotivasi. Mereka memiliki rasa kepercayaan diri ketika mereka belajar gitu ya. Semakin anak merasa mereka mampu, mereka bisa melakukannya, mereka paham, semakin mereka termotivasi untuk bisa terus belajar gitu ya. Jadi anak-anak generasi alfa ini bisa memiliki motivasi belajar yang jauh lebih baik daripada generasi kita gitu. Kemudian yang pilar ketiga atau aspek yang ketiga ini adalah experiential learning. Nah, tadi juga Mbak Eno juga udah jelaskan kan kalau di era yang sekarang ini gitu ya, dengan perkembangan teknologi yang pesat, cepat, sehingga anak-anak generasi alfa ini memiliki tuntutan untuk berpikir kritis yang jauh lebih besar daripada generasi kita. Nah, untuk bisa berpikir kritis gitu ya, anak-anak harus memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai dunianya, mengenai konsep lingkungannya. Padahal kita tahu banyak sekali konsep-konsep di dunia ini yang sifatnya abstrak. Nah, salah satunya tadi contohnya ya, seperti di Space Science Kit ini adalah mengenai tata surya gitu kan. Itu suatu konsep yang mungkin masih abstrak buat anak usia dini gitu kan. Mereka nggak bisa lihat, mereka pengen jadi astronot tapi sebenarnya juga secara konkret nggak tahu ya, astronot tuh ngapain sih, apa aja yang dilihat gitu ya. Sehingga disinilah metode experiential learning ini masuk. Karena kata kuncinya adalah experience. Anak diberikan kesempatan untuk merasakan secara langsung gitu ya, pengalaman belajar mereka, apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan gitu. Jadi akhirnya informasi yang mereka terima ini bisa kaya gitu. Beda sama kita dulu ya Mbak Eno ya, kalau belajar kan mungkin zaman dulu kita tuh lebih ke arah duduk aja gitu ya, cuman dengerin, baca buku. Padahal mungkin kita bukan tipe anak yang belajarnya tuh melalui membaca gitu ya. Sedangkan kita dipaksa untuk belajarnya harus dengan. Kalau untuk anak-anak generasi alfa, kita harus menyediakan memang variasi. Variasi itu tadi supaya mereka bisa mengexperience secara langsung proses pembelajaran tersebut gitu. Nah, salah satunya memang adalah dengan metode atau salah satu cara adalah dengan project base. Kita memberikan project kepada anak gitu ya. Belajar menyelesaikan, dia bisa mengeksplorasi, merancang dan juga mencari jalan keluar. Nah, itu kan kemampuan yang penting tuh ya untuk bisa problem solving gitu kan, Mams. Kemudian ini yang banget juga Mams ya, adalah collaborative learning. Kita mesti ingat bahwa meskipun anak-anak generasi alfa ini adalah anak-anak yang mandiri, mereka membutuhkan pendampingan, mereka masih tetap membutuhkan sebagai orang dewasa. Mereka membutuhkan paps, membutuhkan guru untuk bisa terlibat dalam proses mereka. Artinya di sini kita bertugas untuk memperkaya interaksi sosial gitu ya, supaya anak-anak ini juga akan memiliki kemampuan atau keterampilan sosial nantinya. Kita mesti ingat ya, apalagi zaman sekarang untuk anak-anak generasi alfa ini ya,
kita semua ini serba terkoneksi. Kalau zaman saya sama zaman Mbak Eno dulu gitu ya, mungkin kalau tahun 90-an kita nggak mungkin nih bisa connect kayak sekarang ini ya, secara online live seperti ini gitu. Betul. Ya. Sedangkan kita bisa bayangkan untuk anak-anak seperti Aga nantinya gitu ya, generasi mereka ini koneksi mereka akan sangat luas gitu, sehingga semakin dibutuhkan kemampuan mereka untuk bisa bekerja sama dengan orang lain, untuk mereka juga bisa bersaing nantinya gitu ya, mereka punya kesempatan untuk bisa belajar empati, teamwork, dan juga negosiasi. Dan itu semua bisa dapat pembelajaran kolaboratif. Disitulah moms and pops bisa bermain, berinteraksi bersama dengan anak-anak. Itu kayak tadi ya, kayak Mbak Eno juga udah pakai itu kan, apa namanya, augmented reality gitu ya, majalah. Kita ajak si kecil, ayo yuk ikut lihat. Oke. Mbak Diti sepertinya koneksinya memang lumayan agak sulit banget. Oke. Nah, mungkin sedikit tadi aku recall lagi kali ya, mungkin soalnya tadi ada sedikit apa namanya dari teknis, jadi sinyalnya dari Mbak Disti tadi sempat kepotong sebentar. Jadi ternyata ya, Mam, saya kalau ngomongin tentang progressive learning itu sebenarnya metode belajar yang memudahkan kita sebagai orang tua untuk anak-anak generasi alpha sekarang. Kalau tadi dari 4 pilar itu yang aku tangkap adalah kita tuh benar-benar membebaskan anak untuk memilih bidang-bidang apa aja ketertarikan mereka dan juga disesuaikan ya Mbak Disti ya dengan kemampuan mereka, jadi nggak memaksakan juga gitu ya Mbak Disti, betul ya? Betul. Iya. Terus tadi yang aku juga suka adalah bahwa anak-anak juga akan bekerja secara, walaupun sekarang anak zaman sekarang itu bisa dibilang mandiri karena mereka udah makin pinter sama teknologi, tapi justru secara sosial mereka malah dibutuhkan banget dan mereka bisa berkembang dan juga bisa bersosial tuh malah lebih luas lagi ya jangkauannya. Betul sekali ya Mbak Disti ya? Betul. Iya, aduh seru sekali Mbak banget. Eno. Jadi justru kita di sini yang sebagai orang dewasa, kita yang mendampingi mereka gitu, supaya mereka juga kemampuan keterampilan sosialnya bisa ikut berkembang. Betul. Jadi kalau anak zaman sekarang nih ya, Mams dan juga Pas, mereka tuh lebih seneng tuh belajarnya tuh apa namanya by project. Jadi kalau dulu mungkin yang seperti tadi Mbak Disti bilang, kita lewat buku, kita cuma belajar aja. Tapi kalau sekarang tuh anak zaman sekarang tuh mereka memecahkan masalahnya lewat project. Jadi dari situ mereka akan meneliti tuh tentang apa aja yang mereka tahu dan akhirnya mereka bisa mencari jawabannya sendiri. Tapi seperti kata Mbak Disti, kita harus selalu mendampingi anak. Nah, kayaknya Mbak Disti banyak banget ini para moms dan juga para paps yang pengen langsung ngobrol dan pengen bertanya-tanya sama Mbak Disti. Boleh kan ya Mbak Disti ya? Iya. Boleh dong. Boleh ya? Boleh banget Mbak Eno. Siap. Jadi buat para mom semuanya yang pengen bertanya, aku persilakan, aku kasih kesempatan. Mumpung sekarang kalau mau nanya sama Mbak Disti, kita bisa lakukan secara gratis. Jadi kita bisa tanya-tanya apapun sama Mbak Disti, tapi tentang progressive learning ya, tentang si kecil. Nah, kalau mau tanya, jangan lupa harus ada formatnya. Formatnya adalah nama moms, atau nama paps juga boleh, lalu spasi pertanyaan. Gampang banget. Jadi biar kita bisa nge-track gitu. Di kolom komentar ini kan lumayan agak rame ya. Jadi kalau misalnya pakai format nama, lalu spasi pertanyaan, jadi biar kita bisa dapetin, kita langsung bisa baca, langsung nanti kita bisa tanyakan kepada Mbak Disti mengenai tentang progressive learning yang mungkin Mom sama Pap masih penasaran. Nah, sambil kita nunggu ini para Paps dan Maps juga bertanya, aku boleh nanya lagi nggak Mbak Disti? Ini tentang boleh. Space Science Kit yang ini tuh lucu banget, sebenarnya bagus banget. Aku tuh nggak nyangka ya bahwa emang ternyata zaman sekarang tuh teknologinya luar biasa canggih banget. Anak itu bukan cuma hanya sekedar bermain, tapi mereka juga bisa langsung belajar. Iya, dan aku pun juga maksudnya sebagai orang tua akhirnya jadi ikutan belajar juga. Wah, keren banget ya. Ternyata matahari tuh seperti ini, Mars seperti ini, planet-planet lain seperti ini. Tapi kalau ngomongin tentang Space Science Kit ini tuh sudah ada di pilar yang keberapa ya Mbak Disti ya, yang ada di Progressive Learning? Kalau ditanya itu pilar yang keberapa gitu ya, ini memang uniknya dari Space Science udah disusun sama S26 gitu ya. Kembali lagi, media dan objek pembelajaran yang udah disediakan itu mencukupi semua pilar tersebut gitu Mbak Eno ya. Jadi kalau kita ingat untuk yang poin pertama tadi yang child centered gitu ya, aktivitas di Space ini memberikan kesempatan buat anak untuk bisa berasi bebas gitu. Ada berbagai macam media di dalamnya gitu ya, sehingga anak bisa ya udah dia eksplorasi aja gitu apa yang mau dia lakukan terlebih dahulu
Jadi dia bisa berbagai hal sesuai dengan rasa keingintahuannya dia gitu. Contohnya yang udah dicoba sama Mbak Eno kan, ada majalah, ada AR teknologi itu gitu ya. Itu mungkin sesuatu anak yang punya karakteristik pembelajar dan auditoris ya, mereka belajarnya dengan melihat, dengan mendengar gitu. Mungkin dengan anak-anak yang lebih kinestetik gitu ya, atau yang anak-anak mungkin melakukan sesuatu dengan keterampilan motorik halus mereka gitu ya. Di situ nanti ada project solar system mobile base gitu ya. Mereka bisa mobile base tersebut mereka bisa hias, mereka bisa pasang nantinya di kamar mereka. Jadi memberikan kebebasan buat anak-anak untuk bisa basi. Nah, untuk pilar yang kedua, kita juga mesti ingat bahwa semua materi yang digunakan di dalam Space Science Kit ini itu adalah personalized. Jadi itu dirancang khusus sesuai dengan karakteristik anak gitu ya, sesuai dengan kapasitas kemampuan mereka belajar, mereka memahami, itu semua tersedia dalam Space Science Kit gitu ya. Jadi mungkin buat anak-anak yang mungkin belum bisa baca gitu ya, walaupun itu majalah banyak informasinya, nggak pakai aja, kita pakai teknologi ya, kita gunakan teknologi untuk hal yang positif gitu ya, kita pakai AR-nya. Nah, kayak tadi udah dicontohkan juga sama Mbak Eno ya, itu bisa secara live, sudah bisa dijelaskan. Jadi anak-anak nggak perlu baca, cukup dengan mendengarkan dan melihat gitu ya. Kemudian juga kalau anak-anak itu kan juga suka tuh kadang mereka mesti selalu punya apa ya, sesuatu hal yang menarik gitu ya untuk menjaga antena itu ya. Itu tadi juga AR teknologinya kan internet Mbak Eno ya. Jadi anak-anak juga bisa terus tergali rasa penanya gitu. Kemudian yang ketiga adalah Space Science Kit ini juga sifatnya experiential learning. Anak diajak secara langsung untuk melakukan proses pembelajaran. Untuk merakit secara langsung tadi mobile base-nya. Mereka boleh tempel, boleh gantung, mereka boleh mau dipasang di mana. Kemudian mereka experience secara langsung kayak tadi yang dicontohkan sama Mbak En. Kalau kita nggak ngelihat lewat AR Tech, kita nggak bakal tahu loh itu susunan lapisannya planet Mars kan. Melalui teknologi yang disediakan di Space Kit, anak-anak jadi bisa melihat. Kita sendiri juga ajar ya Mbak Eno ya. Jadi ini tadi juga memang sebenarnya benar-benar udah compact deh, ini udah lengkap gitu ya untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Dan yang terakhir tentunya Space Science ini juga menjadi fasilitas gitu ya buat kita sebagai orang dewasa untuk kita bisa ikut terlibat, kita jadi bisa ikut belajar juga, kita bisa ikut bantu anak untuk mengosi ada apa aja ya itu di dalamnya. Kita belajar tentang planet Mars yuk, besoknya kita bisa belajar tentang planet yang lain gitu ya. Dan kita juga bisa membantu anak untuk tadi melakukan project gitu ya, project merakit tadi kan. Kita juga bisa sesuaikan bantuan yang dengan kebutuhan. Oke, jadi ternyata memang betul ya, apa yang sudah dipersembahkan oleh S26 tentunya si Space Science Kit ini sudah menjadi salah satu tool yang cukup mendukung untuk progressive learning si kecil di rumah. Nah, aku ingatkan sekali lagi untuk para moms dan juga para pap di rumah, kalau mau mendapatkan Space Science Kit yang sedang ada di depan mata aku ini, yang juga moms dan pap juga lihat, kamu bisa mendapatkan dengan cara yang mudah sekali, yaitu kamu tinggal membeli, yaitu 3 kaleng besar ukuran yang 900 gram, boleh S26 Prokal Gold atau S26 Promise Gold, langsung mendapatkan Space Science Kit ini. Dan jangan lupa juga, selama acara berlangsung ini akan ada voucher senilai Rp80.000 dan juga Rp30.000 yang moms dan pap bisa gunakan untuk belanja S26 saat ini juga, saat periode live ini berlangsung ya. Nah, untuk itu jangan lupa langsung add chart sekarang juga, belanja sekarang juga hanya di official store-nya S26 di Lazada. Terus, nih aku mau ngomongin lagi sekali lagi buat para moms di rumah, kalau masih bingung tentang progressive learning, gampang banget ya moms dan pap. Jadi moms dan pap ini bisa mendapatkan informasi secara detail tentang progressive learning ke www.wyattnutrition.co.id, karena di dalamnya selain ada progressive learning, moms dan pap juga bisa mendapatkan modul-modul yang bisa moms dan juga pap download. Di dalam modulnya itu banyak banget aktivitas-aktivitas yang dilakukan di rumah moms dan pap. Jadi nggak melulu harus
ada alatnya. Jadi Mom sama Pap itu bisa lakukan sendiri di rumah. Seperti kemarin Aga sama aku tuh melakukan Tower Apple. Itu kalau nggak salah di pilar child center learning. Jadi selain itu juga ada yang kita main-main pakai center. Pokoknya banyak banget aktivitas-aktivitas yang Moms bisa lakukan di rumah yang didapatkan di modul yang ada di www.wyattnutrition.co.id. Oke, sekali lagi buat para Moms dan para Paps yang masih penasaran dan yang pengen bertanya, silakan langsung. Jangan lupa formatnya nama Moms atau Pap spasi pertanyaan, nanti akan kita bacakan, akan aku bacakan, dan yang nanti akan dibacakan langsung dan juga dijawab langsung oleh Mbak Disti. Udah ada pertanyaannya kah? Oke, jadi jangan lupa sekali lagi promonya, aku tunggu. Beli sekarang juga untuk mendapatkan Space Science Kit ini, yaitu dengan belanja 3 kaleng besar ukuran 900 gram untuk S26 Procal Gold atau S26 Promise Gold langsung mendapatkan Space Science Kit ini. Yang di dalamnya seru banget. Tadi yang sudah kita bahas juga ya, ada AR book yang keren banget. Oke, ini udah ada yang bertanya. Oke Mbak Disti, aku akan membacakan pertanyaan pertama. Ini pertanyaannya dari Mam Yeni. Pertanyaannya adalah, bagaimana Mbak cara memberikan pelajaran kepada anak si generasi alpha? Karena udah pintar arguing. Jadi memang bener ya, anak zaman sekarang itu udah lebih pintar, udah cukup kritis. Jadi boleh dijawab. Iya, betul. Iya, kalau kita dengar kata arguing gitu ya, itu kesannya kayak kok argue gitu ya. Padahal sebenarnya tadi mungkin kita tarik mundur gitu ya, kemampuan arguing sendiri itu adalah sebenarnya representasi dari kemampuan berpikir kritis gitu ya. Anak yang bisa berpikir secara kritis otomatis dia akan memiliki opini dan juga pendapat gitu kan yang ingin dia ekspresikan. Jadi untuk anak-anak generasi alpha gitu ya yang mungkin terkesan aduh kok jadi rame gitu ya, jadi argue gitu ya, jadi nggak mau nurut gitu ya. Tentunya kita juga mesti pandai dalam berkomunikasi. Tadi kata kuncinya adalah kolaborasi gitu ya. Kolaborasi artinya kerjasama. Kita mesti mengingat gitu ya, kira-kira apa sih yang menyebabkan dia argue, apa yang menyebabkan dia ingin mengekspresikan pendapatnya dia gitu ya. Mungkin dia pengen didengar, mungkin dia pengen punya banyak ide gitu. Jadi kita berikan wadah kepada dia, berikan dia kesempatan untuk mengekspresikan keinginan dia, opini dia gitu ya. Kita selalu membangun conversation, membangun dengan anak gitu, apa yang kamu suka, apa yang kamu inginkan gitu. Juga akan ada salah satu tips gitu ya, juga sebagai orang dewasa adalah kita harus bisa fleksibel. Nah, untuk membantu ini tadi, salah satunya mungkin kita bisa memberikan pilihan kepada anak. Kita sudah memberikan berbagai variasi dan alternatif pilihan gitu ya kepada anak, tapi Moms, kita tetap memberikan kesempatan anak untuk memilih. Jadi tetap anak itu mengkritisi pilihan itu dan dia boleh mana yang terbaik buat dia gitu. Tentunya kita juga harus memberikan informasi yang sesuai gitu ya, kelebihan dan kekurangannya gitu ya, logika dibalik tadi juga dalam proses berpikir kritis mereka itu tadi mereka bisa mengambil pilihan yang tepat. Seperti itu Mbak Eno. Oke, jadi memang sebenarnya anak tuh harus kita kasih pilihan juga ya. Nggak melulu harus ngikutin kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa memberi arahan yang baik dong ya Mbak. Iya benar. Oke, kalau gitu pertanyaan kedua, sekarang aku akan coba baca pertanyaan kedua. Belum ada ya, jadi ini udah ada langsung. Ini pertanyaan kedua dari Mam Linda. Pertanyaannya adalah, apa saja sih sebenarnya faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar progresif Mbak Disti? Tentunya kalau kita bicara keberhasilan gitu ya, itu kan agak subjektif juga ya, karena kita mesti ingat Moms, ingat salah satu pilar itu tadi adalah child-centered dan personalized. Artinya apa? Kita di sini sangat menghargai keunikan setiap anak gitu ya, keberhasilan satu anak gitu, tapi tidak menutup kemungkinan, tidak menghilangkan gitu ya, tanggung jawab kita sebagai orang dewasa untuk menyediakan kesempatan belajar tersebut. Artinya kita tetap mesti ingat meskipun kita berikan kebebasan kepada anak, kita juga memberikan target gitu ya, seperti apa yang sebaiknya dia pelajarin gitu ya. Pilihan-pilihan itu udah kita tentukan terlebih dahulu. Contohnya tadi seperti media pembelajaran itu kita yang menyediakan gitu ya, sehingga anak tetap terekspos, mereka tetap mendapatkan stimulasi, dapatkan penanganan gitu ya yang sesuai tadi dengan 4 pilar itu. Kemudian pasti yakin deh Moms kalau misalkan itu juga sudah kita lakukan, pasti akan ada progres gitu ya, namanya aja progres
progresnya pasti akan ada progres di masing-masing anak. Kita juga mesti ingat bahwa setiap anak tadi tempo perkembangannya bisa saja gitu ya. Jadi mungkin ada yang agak cepat, ada yang agak lambat, tapi tentunya memiliki karakteristik yang berbeda ya, yang sifatnya personalized itu tadi berbeda anak. Oke, dan juga tadi aku menggarisbawahi seperti yang disampaikan sama Mbak Disti, bahwa di sini anak juga nggak perlu berkompetisi banget ya. Jadi maksudnya gitu, karena anak punya kemampuan masing-masing. Melalui progressive learning ini malah justru mereka bisa fokus nih sama minat mereka, betul kan ya Mbak Disti ya? Iya benar, iya betul banget. Mereka personalize itu ya, sesuai ciri khas kelebihan mereka gitu ya, sesuai dengan bakat dan minat seperti itu. Oke, kalau gitu sekarang kita akan coba lagi lihat apakah ada pertanyaan selanjutnya. Jadi kita buat para mam sama para pap masih boleh banget kita kasih kesempatan buat bertanya. Coba kita lihat dulu apakah ada yang bertanya. Sekali lagi kalau misalnya mau nanya jangan lupa nama dan juga spasi pertanyaan. Nanti biar langsung dijawab sama Mbak Disti sekarang juga. Nah, kalau belum ada mungkin aku ingetin sekali lagi supaya buat para mams dan juga para mams di rumah, kalau mau beli buat ngedapetin Space Science Kit ini jangan lupa untuk membeli 3 kaleng besar ukuran 900 gram untuk Promise Gold dan juga Prokal Gold. Oke, sepertinya belum ada pertanyaan lagi ya. Mungkin kita langsung tanya lagi deh kalau gitu dari Mbak. Oh, ada lagi nih. Kirain udah selesai tuh kan. Masih banyak yang penasaran kan. Kirain belum selesai gitu kan. Tenang aja. Jadi ternyata masih ada yang mau tanya juga. Ini dari Mam Sinta. Pertanyaannya adalah kegiatan apa saja yang bisa mencakupi 4 pilar progressive learning di masa pandemi ini nih? Nah, kegiatan berarti ya, lebih ke kegiatannya. Iya, aktivitas gitu ya. Gampangnya sih ya Space Science Kit ini ya Mbak Eno ya gitu ya, kayak tadi udah kita jelasin sebenarnya sudah cukup ringkas gitu ya, maksudnya itu bisa dilakukan di rumah, kita juga nggak perlu travel kemana-mana, semua materi alat dan bahan semua ada ya. Jadi mungkin buat moms and pop sana yang mungkin juga variasi aktivitas lainnya, ya kita bisa aja gitu terinspirasi gitu ya mungkin ya dari Space Science Kit ini gitu. Mungkin dengan kita mencarikan juga alternatif buku-buku lainnya gitu ya. Kalau misalkan anaknya lebih kita mengenali anak dia lebih belajarnya lebih suka visual, lebih suka dengan auditoris gitu ya, dengan mendengar, kita bisa kasih variasi video informatif atau mungkin itu juga dengan buku gitu ya, atau mungkin dengan berbagai aplikasi gitu ya, aplikasi-aplikasi augmented reality lainnya gitu. Atau kalau misalkan kita lihat anak ini lebih kinestetik gitu ya, dia lebih seorang anak yang kalau belajar tuh harus dengan merakit sesuatu, membuat sesuatu gitu ya, motorik itu kita juga bisa berikan. Maksudnya kita bisa gunakan berbagai cara gitu ya. Kalau dia sukanya motorik kasar gitu ya, suka aktivitas di luar, olahraga, ya udah ajak aja bermain di luar gitu ya. Kita bersepeda, bermain bola dan lain sebagainya, dan tetap ingat harus dengan kolaborasi. Jadi nggak dibiarin main sendiri ya, Mams. Terus kemudian kalau tadi mungkin anaknya kreatif gitu ya, kita bisa lihat tuh terinspirasi dari solar system mobile base ya, mungkin mereka juga udah bisa merakit sesuatu, jadi kita berikan alat permainan atau aktivitas yang mungkin juga bisa melatih motorik halus mereka gitu. Jadi tadi kalau ditanya aktivitas pastinya apa gitu ya, bisa sangat bervariasi karena kembali lagi itu personalized gitu ya, kita harus bisa observe nih kira-kira apa sih minat sama ketertarikan anak kita gitu ya, ketertarikan si kecil ini apa, kemudian kemampuan dia juga seperti itu Mbak Eno. Oke, tapi sebenarnya aku boleh tambahin lagi ya Mbak Disti buat para mam sama para pap dan juga tadi terakhir Mam Linda ya kalau nggak salah. Kalau mau mencari tahu kegiatan apa saja yang bisa dilakukan untuk mendukung 4 pilar di progressive learning, bisa langsung download modulnya, ada di www.wyattnutrition.co.id. Di situ lengkap banget dari 4 pilar, ada berbagai macam aktivitas yang bisa dicek dan juga sesuai dengan usia anak. Pokoknya lengkap banget di Wyatt Nutrition. Oke Mbak Disti, ini kayaknya waktunya kita sudah hampir mau 1 jam. Sudah banyak sekali yang didapat sama Mbak Disti, tapi boleh nggak sebelum penutupan ya Mbak Disti kasih kesimpulan dong dan juga mungkin bisa kasih tips dan trik buat para moms di rumah supaya bisa membantu menjalankan metode belajar progresif ini untuk si kecil di rumah.
Iya, kalau tips sih mungkin secara keseluruhan tadi sudah terangkum dalam penjelasan progressive learning ya. Cuman untuk sebagai supaya kita gampang mengingatnya gitu, mungkin kita ingat dua hal yang terpenting. Bahwa yang pertama adalah kita harus memusatkan segala sesuatunya pada anak ya. Jadi meskipun kita sebagai orang tua kita bertanggung jawab terhadap anak, tapi ingat bahwa anak juga membutuhkan kesempatan untuk belajar otoritas dan regulasi diri gitu ya. Sehingga orang dewasa itu fleksibel, kita memberikan keleluasaan. Salah satu tipsnya adalah bisa dengan memberikan alternatif atau pilihan gitu ya. Kita sudah sediakan pilihan alternatif kepada anak untuk memilih gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kasih dengan bertanya. Kita mesti ingat bahwa bertanya itu lebih baik daripada memberikan instruksi gitu ya, daripada kita bilang ayo makan gitu ya. Kita tanya aja, kamu mau makan nggak? Adek mau makan nggak gitu ya? Supaya apa? Anak terdorong untuk berpikir juga ya, dia akhirnya mengolah informasi yang dia terima, dia mencernanya, dan dia kemudian mencari jalan keluar atau jawaban yang tepat. Seperti itu, dengan bertanya ini akan memperproses interaksi yang kita bangun dengan anak gitu ya, dan kemudian juga dengan proses bertanya ini juga akan memberikan kesempatan untuk terjadinya percakapan dua arah gitu. Jadi nggak cuma satu arah aja, kita ngasih instruksi aja ke anak, tapi juga memberikan kesempatan buat anak untuk menjawab dan mengekspresikan dirinya. Seperti itu Mbak Eno. Oke, aduh terima kasih banyak Mbak Disti. Ini pasti apa yang disampaikan sama Mbak Disti bermanfaat sekali buat para moms dan juga para paps di rumah. Mudah-mudahan juga bisa mendapatkan inspirasi ya buat para paps dan juga para moms di rumah. Kalau begitu Mbak Disti, Iya betul. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka langsung ya Mbak Disti. Moga-moga karena seru banget ternyata ngobrol sama Mbak Disti. Nanti ya, moga-moga ya. Iya, sama-sama Mbak Eno. Terima kasih banyak. Dan Mbak Disti, sampai ketemu lagi. Dadah, sampai ketemu. Oke, jadi ya buat para paps dan juga para mam, intinya tadi yang disampaikan sama Mbak Disti adalah luar biasa banget. Ternyata tidak semudah, tidak sesulit itu kan. Ternyata cuma mudah banget untuk mempraktekkan progressive learning yang ada di rumah bersama anak dan juga si kecil. Pokoknya intinya sekali lagi aku ingatkan, kalau para paps dan juga para moms ingin mendapatkan Space Science Kit ini, caranya adalah gampang banget, tinggal membelanjakan belanja 3 kaleng besar ukuran 900 gram, bisa S26 Promise Gold atau bisa juga dengan S26 Procal Gold, lalu langsung mendapatkan Space Science Kit ini. Terus habis kayak gitu juga ada voucher yang juga bisa digunakan. Nah, aku mau kasih lihat lagi nih, sekali lagi supaya adik-agaknya tertarik, karena dari tadi adik-agak nggak mau kesini nih, karena seru banget kita mau liatin video Marsnya ya. Coba kita lihat video bulan Marsnya mana ya, Marsnya yang mana ya, adik-agak bantuin Bunda dong sini nak. Tuh adik-agaknya mau keluar-keluar. Oke, ini dia. Wow, keren ya. Ini adalah Tata Surya. Ini adalah lokasi Mars di planet di Tata Surya. Tuh, Mars juga punya 2 bulan. Deimos. Salah satunya ada Deimos. Keren ya. Mars. Kita berada sejauh 228 juta kilometer dari matahari. Tuh, ini adalah lapisan atau susunan dari lapisan planet Mars. Nah, kalau ini gamesnya nih Mas. Wow, keren. Keren banget. Nah, tadi aku udah sempat foto pas lagi ngobrol, sempat foto sama Ade Aga ya. Tadi kita liatin fotonya sama Ade Aga. Mungkin bisa diperlihatkan foto aku sama Ade Aga saat menggunakan. Nah, ini dia. Ade Aganya udah suka banget tadi, udah nyobain. Seru kan, Mams? Seru banget ya. Pokoknya Mams dan Pap di rumah harus punya ini yang namanya Space Science Kit untuk menunjang dan juga untuk menjadi media belajar progresif di rumah bersama si kecil. Kalau kayak gitu nggak kerasa banget nih Mams. Kita udah 1 jam ngobrol seseruan, dan jangan lupa tadi promonya juga dipakai. Mumpung masih ada sekitar berapa menit lagi nih?
Ada berapa? 3 menit lagi, cus langsung digunakan. Itu vouchernya masih ada Rp80.000 dan juga Rp30.000 yang Moms dan juga Paps bisa gunakan untuk belanja S26 sekarang juga hanya di official store-nya S26 di Lazada. Pokoknya jangan lupa, pokoknya untuk follow terus official store-nya S26 di Lazada karena pasti akan banyak promo-promo menarik. Kalau S26 itu tuh banyak sekali ngeluarin toolkit seperti ini yang kayaknya rutin bisa sebulan sekali kayaknya ada yang baru terus. Habis kayak gitu juga jangan lupa kumpulkan poin untuk loyalty membernya ya, para moms dan juga para paps. Kalau kayak gitu, aduh aku senang banget nih. Terima kasih banyak buat para moms dan juga para paps yang sudah hadir. Aku nggak bisa sapa-sapa semuanya. Pokoknya jangan lupa sekali lagi untuk selalu follow dari official store-nya S26 Proka Gold dan juga di di Lazada. Sekali lagi aku ingetin ini di dalam Space Science Kit-nya itu ada AR book yang di dalamnya tuh ada banyak banget. Ada tentang planet-planet, ini tentang astronot dari masa ke masa. Lalu ini juga ada solar system maps-nya. Nah, ini itu bisa digantung-gantung, Mams. Jadi, ini tuh ada ceritanya mataharinya. Terus ini ada star-nya, ini glow in the dark yang bisa ditempel-tempel di dalam kamar anak-anak. Dan ini juga ada stiker-stiker yang pasti menyenangkan banget dan anak-anak bisa tempel-tempel bersama-sama anak-anak ya. Pokoknya jangan lupa untuk selalu libatkan anak-anak dan biarkan mereka berkreasi sendiri sesuai dengan minat mereka. Dan kita sebagai orang tua hanya sebagai fasilitator dan juga mendukung semua aktivitas anak. Kalau kayak gitu, aku Enolerian pamit. Terima kasih banyak buat para moms yang udah menyempatkan hadir di pagi hari ini. Dan juga terima kasih banyak juga untuk para paps juga. Dan juga tadi aku ucapkan terima kasih juga untuk Mbak Disti, seorang psikolog anak dari Baby Bright yang sudah membantu kita menjelaskan tentang progressive learning. Terima kasih untuk Lazada dan juga terima kasih untuk S26. Pokoknya jangan lupa, jangan sampai ketinggalan promonya. Sekali lagi, saya undur diri. Jangan lupa untuk selalu mendukung belajar progresif dan asupan nutrisi kecil. Dukung ia dengan S26 Pro Gold dan juga S26 Promise Gold. Karena dari belajar jadi hebat. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia yang terus maju, proses belajarnya harus terus berkembang. Kuberikan gizi seimbang dan belajar progresif. Karena hebatnya di masa depan, dimulai dari dukunganku sebagai mom. Dukung belajar progresif dan nutrisinya untuk masa depan hebat.